Halo, kembali lagi di channel Tante Wiwik. Sebelum kita mulai ceritanya, yuk jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya ya. Yuk kita mulai. Suara hujan badai yang menghantam jendela kaca besar di ruang makan malam itu seolah berlomba dengan detak jantungku yang kian memburu. Di luar sana, langit Jakarta sedang menumpahkan kemarahannya melalui petir yang sesekali menyamba, menerangi ruangan mewah bertema klasik itu dengan cahaya putih yang pucat dan mencekam. Namun, bagi kami yang duduk di sekitar meja jati panjang ini, gemuruh alam di luar sana terasa jauh lebih bersahabat dibandingkan keheningan mematikan yang menyelimuti meja makan keluarga Adiwangsa. Aku, Arleta, duduk tegak di kursiku. Tanganku memegang pisau dan garpu dengan stabil, meski di dalam dada, aku merasa seperti sedang menahan bendungan yang hampir pecah. Aku berusaha menelan potongan daging panggang yang rasanya hambar seperti kapas di lidahku. Nafsu makanku telah mati sejak kaki ini melangkah masuk ke ruangan ini. Di sebelahku, Maira, putri kecilku yang baru berusia 7 tahun, makan dengan tenang. Ia adalah duplikat diriku dengan sentuhan mata Gibran yang tajam. Ia sesekali tersenyum padaku, bibirnya yang mungil sedikit belepotan saus jamur. Sebuah pemandangan lugu yang seharusnya menghangatkan hati, namun malam ini pemandangan itu justru membuat ulu hatiku nyeri. Maira tidak menyadari bahwa di ujung meja, sebuah badai yang jauh lebih besar dari hujan di luar sana sedang bersiap untuk menggulung masa depannya. Di ujung meja, duduklah Nyonya Sarah, ibu mertua yang selama 7 tahun pernikahan ini tidak pernah sekalipun menganggapku ada. Malam ini ia tampak lebih megah sekaligus lebih mengintimidasi dari biasanya. Ia mengenakan gaun sutra berwarna marun yang kontras dengan kulitnya yang pucat. Rambutnya disanggul rapi tanpa celah. Ia tidak menyentuh makanannya. Kedua tangannya terlipat di atas meja, dengan jemari yang dihiasi cincin berlian sebesar biji jagung. Jemarinya itu mengetuk-ngetuk permukaan meja kayu jati dengan irama yang konsisten. Tuk, tuk, tuk. Bunyi yang membuat saraf-sarafku menegang. Di sampingnya duduk Bianca, adik iparku. Ia sedang sibuk dengan ponsel di tangan kiri, sementara tangan kanannya memegang gelas kristal berisi jus jeruk. Ia sesekali melirik ke arah Maira dengan tatapan yang tidak bisa digambarkan selain sebagai rasa jijik. Bianca adalah perwujudan sempurna dari kesombongan yang dipelihara oleh kekayaan. Baginya, aku hanyalah kecelakaan yang masuk ke dalam silsilah keluarga mereka yang terhormat. Sementara itu, di hadapanku duduklah Gibran, suamiku. Laki-laki yang dulu berjanji di depan altar untuk menjagaku dan menghormatiku. Malam ini ia tampak sangat kecil. Bahunya merosot, kepalanya tertunduk dalam. Ia seolah-olah sedang mempelajari setiap serat pada piring porselennya dengan ketelitian luar biasa. Gibran tahu atmosfer ini beracun, namun ia memilih untuk menjadi pengecut yang bersembunyi di balik kebisuan. Brah! Suara benturan logam dengan piring pecah menghancurkan kesunyian itu. Nyonya Sarah membanting sendok peraknya dengan tenaga yang tak terduga. Maira tersentak kaget. Garpu plastik kecil di tangannya terjatuh ke lantai marmer dengan bunyi denting yang nyaring. Bahu kecil putriku mulai bergetar, matanya yang bulat menatap neneknya dengan ketakutan yang murni. Aku sudah tidak tahan lagi. Suara Nyonya Sarah meledak, memenuhi setiap sudut ruang makan yang luas itu. Suaranya serak, namun penuh otoritas yang tak terbantahkan. Ia berdiri, perlahan namun pasti, seolah-olah ia adalah hakim yang akan membacakan vonis mati. Telunjuknya yang gemetar karena amarah menunjuk tepat ke arah Maira. Gibran, lihat anak itu, seru Nyonya Sarah. Matanya menatap tajam ke arah suamiku. Lihat rambutnya yang ikal, lihat matanya yang berbeda. Aku tidak melihat sedikit pun garis keturunan suamiku yang agung pada dirinya. Aku tidak yakin anak haram ini benar-benar cucuku. Anak haram itu menghantamku seperti godam baja. Darahku terasa berdesir hebat, naik ke kepala hingga telingaku berdenging. Aku segera merangkul bahu Maira, menariknya mendekat ke dadaku, melindunginya dari tatapan penuh kebencian itu. Ibu, tolong, jaga bicaramu di depan Maira. Aku mencoba bicara dengan suara serendah mungkin, meski getaran kemarahan tidak bisa kusembunyikan sepenuhnya. Jaga bicaraku? Nyonya Sarah tertawa sumbang.
Sebuah tawa yang terdengar seperti gesekan pisau pada kaca. Di rumahku sendiri, kamu yang seharusnya tahu diri, Arleta. Kamu masuk ke sini dengan latar belakang yang buram, membawa janin yang entah dari mana asalnya, lalu mengharapkan kami membiayai hidup kalian selamanya? Bianca ikut meletakkan gelasnya dengan kasar. Ia menatapku dengan senyum miring yang menyebalkan. Mah, wajar saja kalau ibu curiga. Zaman sekarang, wanita licik bisa melakukan apa saja demi harta. Kita harus memastikan kemurnian darah Adiwangsa. Aku tidak mau harta warisan papa jatuh ke tangan parasit yang bahkan tidak punya nama keluarga yang jelas. Vira atau Bianca melanjutkan racunnya. Lihat Maira, dia tidak punya karisma keluarga kita. Dia lebih mirip anak rakyat jelata. Gibran, kamu mau saja ditipu selama 7 tahun. Gibran akhirnya mengangkat wajahnya. Wajahnya pucat pasi, matanya bergerak gelisah antara ibunya dan aku. Ma, sudahlah. Jangan di depan Maira, ucapnya dengan suara yang begitu lemah, tanpa ada keberanian untuk membentak balik atau membela kehormatan istrinya. Ketidakberdayaan Gibran adalah belati terakhir yang menusukku. Malam ini, aku menyadari sepenuhnya bahwa aku berdiri sendirian di medan perang ini. Laki-laki yang duduk di hadapanku ini bukanlah pelindung. Ia hanyalah seorang anak laki-laki dewasa yang masih terikat pada rantai emas ibunya. Besok, Nyonya Sarah memotong ucapan Gibran dengan tegas. Besok pagi, kalian semua harus pergi ke rumah sakit. Aku menuntut tes DNA. Aku ingin bukti hitam di atas putih. Aku perlu memastikan apakah anak ini memang pantas berada di keluarga yang terhormat ini dan menikmati fasilitas mewah yang selama ini ia telan secara cuma-cuma. Maira mulai terisak telan di pelukanku. Suara tangisnya yang tertahan adalah suara yang paling menyakitkan yang pernah kudengar. Aku memejamkan mata sejenak, menarik nafas panjang, dan mencoba mengendalikan badai di dalam kepalaku. Saat aku membuka mata, rasa takutku telah menguap. Yang tersisa hanyalah tekad yang sedingin baja. Aku menyeka sudut bibir Maira dengan tisu, dengan gerakan yang sangat lembut, seolah-olah tidak ada badai yang sedang terjadi. Lalu perlahan, aku mengangkat wajahku. Aku tidak menangis. Aku tidak bersujud memohon ampun seperti yang mereka harapkan. Aku justru menatap lurus ke manik mata Nyonya Sarah dengan dagu terangkat. Aku memberikan senyuman tipis, sebuah senyuman misterius yang membuat Nyonya Sarah sedikit mengernyitkan dahi. Baik ibu, saya mengerti. Ucapku dengan suara yang tenang, jernih dan tanpa getaran sedikit pun. Kita akan lakukan tes DNA itu besok pagi. Jika itu satu-satunya cara agar ibu bisa tidur nyenyak, maka mari kita lakukan. Nyonya Sarah tampak tertegun sejenak. Ia mungkin mengharapkan aku lari ketakutan atau memaki balik. Reaksiku yang datar justru membuatnya semakin berang. Bagus kalau kamu sadar diri, dengusnya kasar. Ia meraih tas tangannya dan berdiri. Vira, ayo pergi. Selera makanku hilang melihat wajah-wajah pembohong di sini. Mereka berdua meninggalkan meja makan dengan langkah angkuh, meninggalkan sisa makanan yang berserakan, dan hati seorang anak kecil yang hancur berkeping-keping. Setelah pintu besar ruang makan tertutup, keheningan kembali merajai. Gibran masih diam. Ia bahkan tidak berani menatap mata putrinya sendiri yang sedang menangis. Gibran, panggilku pelan. Ia menoleh. Matanya penuh dengan rasa bersalah yang tidak berguna. Leta, aku minta maaf. Ibu hanya sedang emosi. Jangan minta maaf padaku, kataku sambil berdiri dan menggendong Maira. Simpan maafmu untuk dirimu sendiri, karena mulai besok, segalanya tidak akan pernah sama lagi. Aku berjalan keluar dari ruang makan itu tanpa menoleh lagi ke arah laki-laki yang pernah kucintai itu. Di balik ketenamanku, aku tahu satu hal. Nyonya Sarah baru saja mengaktifkan bom waktu yang akan menghancurkan kekaisarannya sendiri. Mereka meminta kebenaran, dan aku akan memberikan kebenaran yang tidak akan pernah sanggup mereka tanggung. Malam itu, di kamar yang gelap, aku mengambil ponselku. Aku mengetik satu pesan singkat kepada Pak Wijaya, pengacara lama keluarga mendiang ayah mertuaku. Waktunya sudah tiba, Pak. Jalankan rencana B besok pagi di rumah sakit. Pastikan tim legal sudah siap untuk penyitaan aset otomatis. Aku menatap Maira yang sudah tertidur pulas dengan sisa air mata di pipinya. Aku berbisik di telinganya. Sabar ya sayang. Besok,
Mereka yang akan berlutut di kakimu. Berikut adalah pengembangan bab 2 menjadi narasi yang mendalam, menyoroti intrik dan kekejaman psikologis yang dilakukan oleh tokoh Bianca serta kepasifan Gibran yang menyakitkan. Bab 2. Lidah berbisa sang adik ipar. Pagi hari setelah drama makan malam yang menghancurkan itu, mansion keluarga Adiwangsa tidak lantas mendingin. Sebaliknya, udara di dalam rumah besar itu terasa semakin pengap, seolah-olah oksigen telah habis disedot oleh ego penghuninya. Sinar matahari yang menerobos masuk melalui jendela-jendela tinggi tidak mampu mengusir bayang-bayang kelam yang menggantung di setiap sudut ruangan. Aku terbangun dengan perasaan waspada yang luar biasa. Di sampingku, Maira masih meringkuk, memeluk boneka kelinci kesayangannya erat-erat. Wajahnya yang damai saat tidur adalah satu-satunya penyemangatku di tengah kepungan serigala berbulu domba. Aku segera bersiap, mengenakan pakaian yang rapi namun sederhana, seolah-olah aku benar-benar menantu yang tidak berdaya. Padahal di balik kain kemejaku, aku sedang menyembunyikan senjata yang akan memicu kiamat bagi keluarga ini. Saat aku turun ke lantai bawah untuk menyiapkan sarapan bagi Maira, aku menemukan Bianca sudah duduk di ruang tengah. Ia mengenakan jubah tidur sutra berwarna champagne, tangannya lincah menari di atas layar ponsel mahalnya. Di hadapannya, secangkir kopi hitam mengepulkan uap, namun aromanya kalah tajam dengan tatapan matanya saat ia menyadari kehadiranku. Wah, lihat siapa yang sudah bangun dengan wajah sok tenang. Bianca memulai. Suaranya melengking pelan namun penuh dengan racun. Ia meletakkan ponselnya dan bersedekap, menatapku dari ujung kaki hingga ujung kepala. Masih berani menampakkan wajah di sini setelah semalam ibu memberikan vonis mati untukmu? Aku tidak menjawab. Aku terus berjalan menuju dapur, namun Bianca berdiri dan menghalangi langkahku. Ia mencibir, aroma parfumnya yang menyengat seolah ingin mendominasi udara di sekitarku. Arleta, Arleta, aku benar-benar kagum dengan kulit tebalmu. Ia tertawa sinis, sebuah tawa yang selalu berhasil membuat bulu kuduk orang yang mendengarnya meremang. Apa kamu tidak punya rasa malu? Kalau aku jadi kamu, aku sudah mengemas barang dan lari lewat pintu belakang semalam. Tapi ya, aku lupa. Kamu kan tidak punya tempat tujuan. Tanpa harta Mas Gibran, kamu itu cuma remah-remah di trotoar jalanan. Aku tidak melakukan kesalahan apa-apun, Bianca. Jadi tidak ada alasan bagiku untuk lari. Jawabku datar, menatap tepat ke manik matanya. Lidah Bianca seolah semakin bercabang. Ia mendekatkan wajahnya ke telingaku dan berbisik dengan nada yang sangat rendah. Kita lihat saja nanti siang. Setelah jarum suntik itu mengambil sampel darah anak harammu itu. Aku sudah menelpon teman-teman arisanku tahu. Aku menceritakan betapa malangnya kakakku yang tertipu mentah-mentah oleh wanita jalang sepertimu. Saat hasil tes itu keluar nanti, namamu akan lebih busuk daripada bangkai di selokan Jakarta. Kamu menyebarkan fitnah sebelum ada bukti, Bianca. Itu tindakan yang sangat berisiko. Kataku tenang. Meski di dalam hati aku mencatat setiap kata sebagai bukti tambahan untuk Pak Wijaya. Resiko, jangan melawak. Bianca terbahak, lalu kembali duduk di sofa sambil menyilangkan kakinya yang jenjang. Hukum di dunia ini milik mereka yang punya uang, Arleta. Dan kamu tidak punya apa-apa. Kamu pikir pengacara mendiang papa akan membelamu? Dia itu dibayar oleh keluarga Adiwangsa. Dia akan melakukan apapun yang diperintahkan ibu. Jadi nikmati saja jam-jam terakhirmu menjadi nyonya di rumah ini. Di saat yang sama, Gibran turun dari lantai 2. Wajahnya tampak kusut. Matanya merah seolah tidak tidur semalaman. Namun alih-alih menghampiri istrinya atau membela kehormatanku dari serangan Bianca, ia justru menghindar. Ia berjalan cepat menuju ruang makan, berpura-pura tidak mendengar percakapan kami. Mas Gibran, panggil Bianca dengan nada manja yang dibuat-buat. Lihat istrimu ini, masih saja berlagak suci. Apa kamu tidak mau membantuku menyiapkan koper besar? Karena sepertinya dia butuh banyak tempat untuk membawa baju-baju gratisan yang kamu belikan selama ini, sebelum aku membuangnya ke tempat sampah. Gibran berhenti sejenak, namun ia tetap membelakangiku. Sudahlah Bianca, jangan sekarang. Kepalaku pening. Hanya itu kalimat yang keluar dari mulut laki-laki yang berjanji akan menjadi imamku. Tidak ada teguran untuk adiknya yang bermulut kotor. Tidak ada pelukan untuk menguatkanku. Kepasifannya adalah bentuk pengkhianatan yang paling dingin. Aku pun beralih ke dapur, menyiapkan sarapan sederhana untuk Maira.
Di sana, aku mendengar Bianca kembali menelepon seseorang. Ia berbicara dengan suara keras, sengaja agar aku mendengarnya. Iya, Jeng, benar-benar memalukan. Anak itu sama sekali tidak mirip Mas Gibran. Aku curiga dia hasil hubungan gelap Arleta dengan sopir atau entah siapa. Pokoknya hari ini kita tes DNA. Aku sudah tidak sabar melihat mereka diusir. Iya, nanti aku kabari lewat grup WA ya. Tangan yang memegang spatula sempat bergetar, namun bukan karena sedih. Itu adalah getaran amarah yang sudah mencapai puncaknya. Bianca bukan hanya ingin mengeluarkanku dari rumah ini. Ia ingin menghancurkan hidupku secara sosial. Ia ingin memastikan bahwa setelah aku keluar, aku tidak akan bisa lagi menatap wajah dunia. Maira kemudian turun. Ia tampak sangat layu. Ia menghampiriku dan memeluk kakiku erat-erat. Bianca, yang masih duduk di ruang tengah, menoleh dan memberikan tatapan jijik pada Maira. "Hei, parasit kecil," panggil Bianca pada Maira. Maira tersentak dan menyembunyikan wajahnya di balik kakiku. "Sana makan yang banyak, mungkin itu makanan mewah terakhir yang bisa kamu telan. Besok-besok mungkin kamu cuma bisa makan nasi aking di pinggir jalan bersama ibumu yang penipu itu." Bianca, cukup! Suaraku meninggi. Aku tidak bisa menahan diri lagi saat ia mulai menyerang mental anakku. Bianca berdiri, matanya berkilat menantang. "Kenapa? Tersinggung? Memang itu kenyataannya kan? Kemurnian darah Adiwangsa adalah segalanya bagi kami, dan orang asing sepertimu tidak punya hak untuk protes." Tepat saat itu, Nyonya Sarah muncul dari kamarnya dengan pakaian yang sangat... "Bianca, cukup!" Suaraku meninggi. Aku tidak bisa menahan diri lagi saat ia mulai menyerang mental anakku. Bianca berdiri, matanya berkilat menantang. "Kenapa? Tersinggung? Memang itu kenyataannya kan? Kemurnian darah Adiwangsa adalah segalanya bagi kami, dan orang asing sepertimu tidak punya hak untuk protes." Tepat saat itu, Nyonya Sarah muncul dari kamarnya dengan pakaian yang sangat elegan, seolah-olah ia hendak menghadiri pesta kemenangan. Ia menatap ke arah kami dengan dingin, tanpa sepatah kata pun menyapa cucunya. "Sudah siap?" tanya Nyonya Sarah dengan nada otoriter. "Mobil sudah menunggu di depan. Aku tidak ingin membuang waktu 1 menit pun untuk ketidakpastian ini." Gibran keluar dari ruang makan. Ia berjalan menunduk melewati kami semua menuju pintu depan. Aku menggandeng tangan Maira yang gemetar. Sebelum melangkah keluar, aku sempat melirik Bianca yang sedang tersenyum penuh kemenangan sambil merapikan riasan wajahnya di cermin besar ruang tamu. "Nikmati senyummu sekarang, Bianca," bisiku dalam hati. "Karena saat matahari terbenam nanti, aku akan memastikan lidah berbisamu itu tidak akan punya panggung lagi untuk bicara." Kami pun masuk ke dalam mobil hitam besar milik keluarga. Perjalanan menuju rumah sakit internasional itu terasa seperti perjalanan menuju tiang gantungan bagi Gibran. Namun bagiku, ini adalah perjalanan menuju kebebasan yang telah lama ku nantikan. Di dalam mobil, Bianca tidak berhenti mengoceh tentang rencana renovasi kamar Maira yang akan ia jadikan gudang koleksi tas bermereknya, seolah-olah pengusiran kami sudah menjadi kepastian hukum. Ia tidak tahu bahwa di dalam tas tanganku, aku membawa sebuah dokumen legal dari Bumi Arta Group, perusahaan raksasa yang sebenarnya adalah penyokong utama bisnis Adiwangsa tanpa mereka sadari. Dan hari ini, aku bukan hanya akan membuktikan siapa ayah Maira, tapi aku akan membuktikan siapa tuan yang sebenarnya di atas tanah yang mereka pijak. Mobil mewah keluarga Adiwangsa berhenti tepat di lobi utama Rumah Sakit Internasional yang berdiri megah di pusat kota. Tempat ini bukan sembarang rumah sakit. Ini adalah institusi medis dengan keamanan dan privasi paling ketat. Tempat di mana para elit mempertaruhkan nyawa dan rahasia mereka. Nyonya Sarah melangkah keluar dengan dagu terangkat, seolah setiap jengkal aspal yang ia injak adalah miliknya. Bianca mengekor di belakang, masih sibuk mengambil foto selfie dengan latar belakang logo. Mobil mewah keluarga Adiwangsa berhenti tepat di lobi utama Rumah Sakit Internasional yang berdiri megah di pusat kota. Tempat ini bukan sembarang rumah sakit. Ini adalah institusi medis dengan keamanan dan privasi paling ketat. Tempat di mana para elit mempertaruhkan nyawa dan rahasia mereka. Nyonya Sarah melangkah keluar dengan dagu terangkat, seolah setiap jengkal aspal yang ia injak adalah miliknya.
Bianca mengekor di belakang, masih sibuk mengambil foto selfie dengan latar belakang logo rumah sakit, siap mengunggah penderitaanku ke media sosialnya. Di dalam lobi, seorang pria paruh baya dengan setelan jas abu-abu gelap yang rapi sudah menunggu. Ia adalah Pak Wijaya, pengacara senior yang telah mengabdi pada keluarga Adiwangsa bahkan sebelum Gibran lahir. Wajahnya datar, menyimpan ribuan rahasia hukum di balik kacamata bingkai peraknya. "Selamat pagi, Nyonya Sarah, Tuan Gibran," sapa Pak Wijaya dengan suara berat dan formal. Matanya beralih sejenak ke arahku. Ada kilatan pengenalan yang sangat halus di sana. Sebuah rahasia antara aku dan dia yang tidak disadari oleh siapapun di ruangan itu. "Wijaya, langsung saja," potong Nyonya Sarah tidak sabaran. "Siapkan administrasinya. Aku ingin prosedur ini selesai sekarang juga. Aku tidak tahan melihat keraguan ini menggantung lebih lama lagi." Pak Wijaya mengangguk, namun sebelum ia melangkah, aku maju satu langkah ke depan. Aku melepaskan genggaman tangan Maira sejenak dan berdiri tepat di hadapan Nyonya Sarah dan pengacaranya. "Tunggu dulu." Suaraku membelah keramaian lobi yang sunyi. "Sebelum satu jarum pun menyentuh putriku, aku punya syarat mutlak." Nyonya Sarah tertawa mengejek. Suaranya terdengar melengking di antara dinding marmer lobi. "Syarat? Kamu pikir kamu punya posisi untuk tawar-menawar, Arleta? Kamu di sini sebagai tersangka, bukan negosiator." "Syarat apa lagi sih?" Bianca menimpali sambil memutar bola matanya malas. "Bilang saja kalau kamu takut rahasiamu terbongkar. Jangan banyak drama deh." Aku mengabaikan Bianca dan tetap menatap lurus ke arah Pak Wijaya. "Pak Wijaya, Anda adalah pemegang wasiat dan pengawas aset mendiang Tuan Adiwangsa, bukan? Anda tahu bahwa dalam kontrak pernikahan kami ada klausul tentang penghinaan terhadap garis keturunan yang bisa membatalkan seluruh hak waris jika tuduhan itu tidak terbukti." Wajah Pak Wijaya berubah serius. "Benar, Nyonya Arleta. Itu adalah klausul perlindungan yang dibuat mendiang Tuan Adiwangsa untuk menjaga keharmonisan keluarga." Aku kembali menatap ibu mertuaku. "Syaratku sederhana. Tes DNA ini tidak boleh dilakukan di klinik langganan ibu atau dokter pribadi Bianca. Tes ini harus dilakukan di bawah pengawasan langsung tim legal independen yang ditunjuk oleh firma hukum Pak Wijaya. Dan yang paling penting, aku menjeda kalimatku, membuat suasana semakin tegang. Hasilnya tidak boleh dibuka secara privat." Hasilnya harus dibuka di hadapan seluruh anggota keluarga, termasuk Dewan Direksi Perusahaan jika diperlukan, sebagai bukti hitam di atas putih. Gibran tampak tersentak. "Leta, kenapa harus melibatkan direksi? Ini masalah keluarga." "Tidak, Gibran," balasku dingin. "Ibu dan adikmu sudah membawa masalah ini ke ruang publik dengan menghinaku di depan pelayan dan teman-teman arisan. Jika aku harus menanggung malu, maka kebenarannya pun harus disaksikan oleh semua orang yang telah kalian beri racun." Nyonya Sarah menyipitkan matanya. Ia berpikir sejenak. Di kepalanya, ia sangat yakin bahwa Maira bukanlah darah daging Adiwangsa. Baginya, syaratku hanyalah gertakan terakhir dari seorang wanita yang sedang terpojok. "Baik," Nyonya Sarah mendesis. "Lakukan sesukamu. Aku justru senang jika semua orang melihat kehancuranmu secara resmi. Wijaya, pastikan semua permintaannya dipenuhi. Aku ingin hari ini menjadi hari terakhir parasit ini menghirup udara di mansionku." "Saya mengerti, Nyonya," jawab Pak Wijaya. Namun ia kemudian melirikku, seolah bertanya melalui tatapan mata. "Apakah Anda yakin, Nyonya Besar?" Aku memberikan anggukan kecil yang hampir tidak terlihat. Kami pun diarahkan ke unit laboratorium khusus di lantai paling atas. Ruangannya sangat steril, dipenuhi peralatan medis mutakhir yang tampak mengintimidasi. Maira mulai merengek. Ia takut melihat jarum suntik dan tabung-tabung kecil yang berjejer. Aku memeluknya erat, membisikkan kata-kata penenang di telinganya. "Hanya sebentar, sayang. Setelah ini, Ibu janji kita akan pergi ke tempat yang indah," bisikku. Saat dokter bersiap mengambil sampel darah Maira dan Gibran, aku kembali mendekati Pak Wijaya. Di bawah pengawasan Nyonya Sarah yang sedang sibuk memberikan instruksi pada Bianca agar tidak lupa memotret momen bersejarah ini, aku menyerahkan sebuah amplop coklat kecil yang sejak tadi kusembunyikan di dalam tas. "Pak Wijaya," bisikku cukup rendah agar hanya dia yang dengar. "Di dalam ini ada surat perintah tambahan.
Lakukan YSTR analisis secara spesifik untuk membandingkan kromosom Gibran dengan sampel DNA mendiang ayah mertuaku yang tersimpan di bank data medis ini sejak operasi jantungnya 5 tahun lalu. Pak Wijaya tertegun, matanya membelalak di balik kacamata. Nyonya Arleta, apa Anda sadar apa yang Anda minta? Jika ini dilakukan, lakukan saja, potongku tegas. Gunakan wewenangku sebagai pemegang kontrol mayoritas saham Bumi Arta Group. Ini adalah perintah, bukan permintaan. Pak Wijaya menelan ludah. Ia tahu bahwa perintah itu adalah hukuman mati bagi siapapun yang memiliki rahasia di rumah Adiwangsa. Ia segera mengambil amplop itu dan menyelipkannya ke dalam map kerjanya dengan gerakan yang sangat profesional. Proses pengambilan sampel pun dimulai. Jarum itu menembus kulit Maira, dan tangis kecil putriku pecah. Hatiku terasa tersayat, namun aku tahu rasa sakit ini perlu, agar ia tidak perlu lagi menangis seumur hidupnya karena dihina oleh orang-orang ini. Setelah proses selesai, Nyonya Sarah berdiri dengan angkuh. Berapa lama hasilnya keluar? Karena ini permintaan khusus dengan akurasi tinggi, hasilnya akan memakan waktu 4 hari kerja, Nyonya. Jawab dokter tersebut. 4 hari? Bianca mendengus. Lama sekali. Aku sudah tidak sabar ingin memposting hasil negatif itu di grup WA sosialitaku. Sabar, Bianca. Nyonya Sarah mengelus bahu putrinya dengan senyum penuh kemenangan. Biarkan dia menikmati 4 hari terakhirnya di surga, sebelum kita tendang ke neraka yang seharusnya. Mereka berdua berjalan keluar dari laboratorium tanpa menoleh sedikit pun pada Maira yang masih sesenggukan. Gibran hanya berdiri kaku di sudut ruangan, ia tampak seperti orang asing yang terjebak dalam pusaran konflik yang tidak ia pahami. Aku menggendong Maira, melangkah melewati Gibran tanpa sepatah kata pun. Saat aku melewati Pak Wijaya di ambang pintu, pria tua itu menunduk sedikit, sebuah gestur hormat yang sangat dalam yang biasanya ia berikan pada pemimpin tertinggi perusahaan. Segalanya akan diproses sesuai instruksi Anda, Nyonya, ucapnya pelan. Aku tidak menjawab. Aku terus melangkah menuju mobil. Di luar, hujan sudah berhenti, namun awan mendung masih menggantung rendah di langit Jakarta. Nyonya Sarah dan Bianca tidak tahu bahwa mereka baru saja menandatangani surat pemecatan bagi diri mereka sendiri. Mereka mengira tes DNA ini adalah tentang Maira. Mereka tidak sadar bahwa tes ini sebenarnya adalah tentang Gibran. Tentang siapa dia sebenarnya. Dan rahasia kotor apa yang disimpan Nyonya Sarah di balik nama besar Adiwangsa yang ia agung-agungkan. 4 hari lagi. Hanya 4 hari lagi sebelum topeng kemurnian darah mereka hancur berkeping-keping. Dan aku akan pastikan, saat hari itu tiba, mereka tidak akan punya cukup air mata untuk meratapi kesombongan mereka sendiri. Malam pertama dari masa penantian 4 hari itu, terasa seperti musim dingin yang tak berujung di dalam mansion Adiwangsa. Setelah kembali dari rumah sakit, suasana rumah justru semakin asing. Nyonya Sarah dan Bianca langsung mengunci diri di ruang kerja pribadi, mungkin sedang merayakan kemenangan yang mereka anggap sudah di tangan. Sementara Gibran, suamiku yang pengecut itu, memilih untuk mendekam di perpustakaan, menenggelamkan diri dalam botol-botol whisky mahal, seolah ingin menghapus rasa bersalahnya. Aku duduk di tepi ranjang kamar Maira, menatap putriku yang tertidur pulas dengan wajah kelelahan. Di bawah temaram lampu tidur, wajah Maira tampak begitu suci. Aku mengusap rambutnya yang ikal, rambut yang tadi siang dihina habis-habisan oleh neneknya sendiri. Sebentar lagi sayang, tidak akan ada lagi yang berani menyebutmu parasit, bisikku pelan. Aku beranjak menuju balkon kamar, membiarkan angin malam yang dingin menerpa wajahku. Pikiranku melayang pada isi amplop coklat yang kuberikan pada Pak Wijaya. Rahasia itu bukan sesuatu yang baru kutemukan. Aku sudah mengetahuinya sejak tahun ketiga pernikahanku, saat aku tanpa sengaja menemukan catatan medis mendiang mertuaku, Tuan Adiwangsa, di gudang berkas lama. Tuan Adiwangsa adalah pria yang didiagnosis menderita azoospermia, kondisi medis yang membuatnya hampir mustahil memiliki keturunan secara alami. Namun, secara ajaib, setahun setelah diagnosis itu keluar, Nyonya Sarah mengumumkan kehamilannya. Gibran lahir dan Tuan Adiwangsa yang teramat mencintai istrinya memilih untuk menutup mata,
menganggap itu adalah mujizat. Atau mungkin ia terlalu takut untuk menghadapi kenyataan bahwa istrinya telah berkhianat. Namun, pengkhianatan Nyonya Sarah tidak berhenti di situ. Ia membangun narasi tentang kemurnian darah Adiwangsa untuk menutupi noda dalam dirinya sendiri. Ia menjadi sangat arogan dan pemilih justru karena ia tahu bahwa fondasi tempatnya berdiri adalah kebohongan besar. Tiba-tiba, pintu balkon kamarku diketuk. Gibran berdiri di sana dengan langgah sempoyongan dan aroma alkohol yang menyengat. "Leta," suaranya serak. Ia bersandar pada bingkai pintu, menatapku dengan mata merah. "Kenapa kamu melakukan ini? Kenapa harus Pak Wijaya? Kenapa harus ada syarat-syarat gila itu? Kamu hanya membuat ibu semakin murka." Aku menatapnya dengan tatapan datar. "Kenapa kamu begitu takut pada ibumu, Gibran? Apakah karena kamu merasa tidak punya kekuatan tanpa namanya? Ataukah karena jauh di dalam hatimu, kamu juga meragukan istrimu sendiri?" Gibran tertawa pahit. Tawa yang penuh dengan keputusasaan. "Aku hanya ingin hidup tenang, Leta. Kenapa kamu tidak bisa mengalah saja? Kenapa tidak tes di klinik ibu saja? Supaya semua cepat selesai." "Mengalah?" Aku berjalan mendekatinya. Suaraku rendah namun tajam. "Aku mengalah selama 7 tahun, Gibran. Aku diam saat ibumu menghinaku sebagai wanita kelas bawah. Aku diam saat adikmu memperlakukanku seperti pelayan. Tapi saat mereka menyebut Maira anak haram, saat itulah batas kesabaranku habis. Dan kamu, sebagai ayahnya, kamu bahkan tidak sanggup berdiri di depan mereka untuk membela darah dagingmu." "Aku tidak bisa melawan ibu," teriak Gibran frustrasi. "Dia yang memegang kendali perusahaan. Tanpa dia, kita tidak punya apa-apa." "Itulah masalahmu," balasku sambil membalikkan badan, kembali menatap kegelapan malam. "Kamu mengukur harga dirimu dengan uang ibumu. Kamu tidak sadar bahwa harta yang kamu agung-agungkan itu dibangun di atas pasir yang sebentar lagi akan tersapu ombak." Gibran menggeram, lalu pergi meninggalkan kamar dengan membanting pintu. Ia tidak tahu bahwa perintah yang kuberikan pada Pak Wijaya hari ini akan meruntuhkan seluruh dunia yang ia takuti itu. Keesokan harinya, Bianca memulai serangan psikologisnya. Ia sengaja mengundang beberapa teman sosialitanya untuk minum teh di taman belakang, tepat di bawah jendela kamarku. Suara tawa mereka yang melengking sengaja dikeraskan. "Aduh, Jeng, aku kasihan sekali sama Mas Gibran." Suara Bianca terdengar jelas. 7 tahun loh, membiayai anak orang lain. Untung Mama cepat sadar. Begitu hasil tes keluar, kami akan langsung mengadakan konferensi pers kecil untuk membersihkan nama Adiwangsa dari noda ini. Teman-temannya menimpali dengan kata-kata yang tak kalah pedas. Mereka menyebutku pemuja harta dan wanita tak tahu diri. Mereka tidak sadar bahwa aku sedang berdiri di balik gorden, merekam setiap ucapan mereka melalui ponselku. Di sela-sela kesibukan mereka menghinaku, ponselku bergetar. Sebuah pesan dari Pak Wijaya masuk. "Nyonya Arleta, prosedur YSTR sudah dijalankan secara rahasia. Laboratorium sudah mengkonfirmasi bahwa sampel DNA Tuan Gibran dan mendiang Tuan Adiwangsa sudah tersedia di bank data. Hasil awal akan keluar lebih cepat dari dugaan Nyonya Sarah. Apakah Anda ingin saya menahannya sampai hari keempat?" Aku mengetik balasan dengan tenang. "Jangan ditahan, biarkan semuanya keluar sesuai prosedur. Tapi pastikan Anda sudah memegang surat pembekuan aset otomatis dari firma hukum pusat jika hasilnya tidak sesuai dengan garis keturunan resmi. Saya ingin mereka merasakan jatuh dari ketinggian di saat mereka merasa paling menang." Sore harinya, Nyonya Sarah memanggilku ke ruang tengah. Ia duduk di kursi kebesarannya, tampak sangat puas. "Arleta," ucapnya sambil menyesap teh Earl Grey-nya. "Aku sudah menyiapkan dokumen perceraian dan surat pelepasan hak asuh. Begitu hasil tes keluar dan terbukti Maira bukan cucuku, kamu harus menandatanganinya dan pergi dari sini dalam waktu 1 jam. Kamu tidak boleh membawa apapun kecuali baju yang melekat di badanmu." Aku duduk di hadapannya, tetap tenang. "Dan jika terbukti Maira adalah anak kandung Gibran, apa yang akan ibu berikan sebagai ganti rugi atas penghinaan ini?" Nyonya Sarah tertawa meremehkan. "Ganti rugi?" "Keberanianmu benar-benar luar biasa. Jika, dan aku tekankan kata jika, keajaiban terjadi dan dia memang anak Gibran,
maka aku akan mengizinkanmu tetap tinggal di sini sebagai pelayan kelas atas. Tapi itu tidak akan terjadi, Arleta. Aku punya insting yang kuat soal siapa yang pantas memiliki darah adiwangsa dan siapa yang tidak. Insting? Aku tersenyum tipis. Seringkali insting hanyalah cara otak untuk menutupi ketakutan akan kebenaran yang pahit, Ibu. Nyonya Sarah menyipitkan mata. Raut wajahnya berubah tegang sesaat. Apa maksudmu? Tidak ada, kataku sambil berdiri. Hanya saja dunia ini berputar, Ibu. Dan seringkali orang yang paling keras meneriakkan tentang kemurnian adalah orang yang paling takut pada noda di masa lalunya sendiri. Aku meninggalkan ruangan itu sebelum Nyonya Sarah sempat membalas. Aku bisa merasakan tatapannya yang... Pikiran Nyonya Sarah mungkin sedang berkecamuk setelah dialog terakhir di ruang tengah itu. Ia adalah wanita yang terbiasa memegang kendali, namun ketenanganku mulai mengikis rasa percaya dirinya. Ia kembali ke kamarnya, mengunci pintu dan menatap cermin riasnya yang berlapis emas. Di sana, di balik kerutan halus di wajahnya, ia melihat bayangan rahasia yang ia bawa selama 35 tahun. Ia teringat malam-malam di masa mudanya, saat pernikahannya dengan Tuan Adiwangsa terasa hambar karena vonis kemandulan suaminya. Ia teringat pada seorang pria, seorang asisten ambisius yang pernah bekerja untuk ayahnya, yang memberikan apa yang tidak bisa diberikan oleh suaminya, seorang pewaris. Nama pria itu telah lama ia hapus dari ingatannya, namun wajah pria itu selalu menghantuinya setiap kali ia menatap Gibran yang tumbuh besar. Tidak mungkin, gumam Nyonya Sarah pada bayangannya sendiri. Arleta tidak mungkin tahu, dia hanya gertak sambal. Tidak ada orang yang tahu rahasia itu selain aku dan Tuhan. Namun, di ruangan lain, Bianca tidak memiliki ketenangan ibunya. Ia adalah tipe orang yang menyerang saat merasa terancam. Malam itu, Bianca tidak bisa tidur. Ia terus memikirkan senyuman tipis Arleta. Baginya, Arleta hanyalah wanita kampung yang beruntung bisa dinikahi kakaknya. Namun, keberanian Arleta di rumah sakit tadi siang benar-benar mengusiknya. Bianca mengambil ponselnya dan menelpon seseorang. Seorang detektif swasta gadungan yang sering ia gunakan untuk memata-matai saingan sosialitanya. Cari tahu segalanya tentang Arleta sebelum dia menikah dengan Mas Gibran, perintah Bianca dengan nada mendesis. Aku tidak percaya dia hanya anak yatim piatu dari panti asuhan biasa. Cari tahu siapa pendonor rahasianya. Aku ingin sesuatu yang bisa menghancurkannya besok pagi. Bianca tidak sadar bahwa detektif yang ia hubungi itu sebenarnya sudah masuk dalam daftar pantauan tim keamanan Bumi Arta Group. Setiap langkah yang diambil Bianca justru mempermudah jalanku untuk mengumpulkan bukti pencemaran nama baik yang lebih masif. Sementara itu, di sebuah kantor firma hukum yang sunyi di sudut kota, Pak Wijaya masih duduk di balik meja kerjanya. Di depannya tergeletak 2 berkas. 1 berkas administrasi rumah sakit untuk tes DNA Maira, dan 1 lagi adalah berkas perintah rahasia dari Arleta. Pak Wijaya menghela napas panjang. Ia mengenali logo di pojok dokumen itu. Logo Bumi Arta Group. Sebuah entitas raksasa yang bergerak di balik bayang-bayang ekonomi nasional. Ia baru menyadari bahwa selama 7 tahun ini, ia tidak sedang mengawasi seorang menantu biasa, melainkan sedang mengawasi seekor naga yang sedang menyamar menjadi domba. Nyonya Sarah, gumam Pak Wijaya sambil menggelengkan kepala. Anda telah membangunkan raksasa yang salah. Keesokan paginya, hari kedua penantian dimulai. Aku turun ke dapur untuk membuatkan susu coklat hangat untuk Maira. Di sana, aku menemukan para pelayan sedang berbisik-bisik. Begitu mereka melihatku, mereka langsung bubar dan pura-pura sibuk. Aku tahu apa yang mereka bicarakan. Bianca pasti sudah menyebarkan gosip kepada para staf bahwa aku akan segera diusir. Hari ketiga penantian dimulai dengan keributan yang tidak biasa di depan gerbang mansion Adiwangsa.
suara klakson mobil bersahut-sahutan, dan kilatan lampu kamera dari beberapa jurnalis media hiburan kelas bawah mulai terlihat di kejauhan. Rupanya, racun yang disebarkan Bianca tidak hanya berhenti di grup WhatsApp arisannya. Ia telah melangkah lebih jauh, membocorkan skandal ini kepada seorang informan media dengan harapan bisa menghancurkan reputasiku secara permanen sebelum hasil tes DNA keluar. Aku berdiri di balik jendela lantai 2, mengamati kegaduhan itu. Di bawah sana, Bianca tampak sengaja keluar ke halaman dengan alasan menyiram tanaman, namun ia justru berhenti di dekat pagar untuk memberikan pernyataan tanpa suara kepada para pemburu berita melalui gestur wajahnya yang sedih dan prihatin yang dibuat-buat. "Leta, lihat apa yang kamu lakukan." Gibran masuk ke kamar dengan wajah kalut, memegang ponsel yang terus bergetar. Teman-teman bisnisku mulai bertanya-tanya, namaku diseret-seret dalam berita tentang istri direktur yang berselingkuh. Ibu sangat murka bagi ini. Aku tidak menoleh. Aku tetap menatap Bianca yang sedang berakting di bawah sana. Bukan aku yang memanggil wartawan itu, Gibran. Cobalah tanya adik kesayanganmu, siapa yang memberi mereka alamat rumah ini. Bianca hanya ingin keadilan, seru Gibran defensif. Dia hanya ingin melindungi nama besar keluarga kita. Nama besar? Aku berbalik, menatap Gibran dengan sorot mata yang membuat suamiku itu mundur selangkah. Nama besar yang kamu agung-agungkan itu sedang dibakar oleh adikmu sendiri. Dia sedang menciptakan tontonan. Dan saat tontonan itu berbalik arah, jangan harap aku akan menolong kalian. Ponselku sendiri bergetar, bukan dari wartawan, melainkan sebuah notifikasi dari tim analis media Bumi Arta Group. Nyonya, Bianca Adiwangsa baru saja mentransfer sejumlah dana ke akun anonim yang terhubung dengan situs gosip Lambe Elit. Mereka berencana merilis foto Maira dengan narasi anak haram sore ini. Gigiku beradu. Menyerangku adalah satu hal, tapi menyebarkan wajah putriku yang masih kecil sebagai bahan cemoohan nasional adalah garis merah yang tidak boleh dilintasi. Baik, bisikku pada diri sendiri. Jika kalian menginginkan perang terbuka, aku akan memberikannya. Aku segera menelpon Pak Wijaya melalui jalur pribadi. Pak Wijaya, aktifkan unit cyber response Bumi Arta. Saya ingin setiap situs yang memuat foto Maira langsung diturunkan dalam hitungan detik. Dan untuk Bianca, kirimkan berkas somasi pencemaran nama baik ke tangannya sekarang juga, atas nama firma hukum pusat kita. Jangan gunakan nama Adiwangsa. Baik, Nyonya Besar. Oh, satu lagi. Suara Pak Wijaya terdengar tenang namun mengandung ledakan. Hasil analisis kromosom Y untuk Tuan Gibran sudah keluar 100%. Hasilnya mutlak tidak cocok dengan mendiang Tuan Adiwangsa. Kami juga menemukan data transfer rutin Nyonya Sarah ke sebuah rekening di Swiss atas nama seseorang yang diduga adalah ayah biologis Tuan Gibran. Simpan itu untuk lusa, Pak Wijaya. Biarkan mereka merasa berada di puncak gunung hari ini, kataku sebelum menutup telepon. Siang harinya, Nyonya Sarah mengundang seluruh keluarga besar dan beberapa kolega terdekat untuk makan siang darurat di ruang utama. Ruangan itu penuh dengan bisik-bisik. Bianca duduk di tengah kerumunan, bercerita dengan nada suara yang sengaja dikeraskan tentang betapa stresnya dia menghadapi kenyataan bahwa keponakannya mungkin bukan darah daging mereka. Aku turun ke bawah, menggandeng tangan Maira yang sudah kupakaikan baju terbaiknya. Saat kami masuk ke ruangan, suara bisik-bisik itu mendadak berhenti. Ratusan mata menatap kami dengan pandangan menghakimi, seolah-olah kami adalah pesakitan yang sedang berjalan menuju tiang gantungan. Oh, lihat, sang pemeran utama akhirnya datang. Bianca berdiri, memegang gelas sampahnya. Arleta, kenapa tidak sekalian bawa koper-kopermu ke sini, supaya tamu-tamu kita tahu betapa siapnya kamu untuk pergi. Beberapa tamu tertawa kecil. Nyonya Sarah duduk di kursi tengahnya, menatapku dengan keangkuhan seorang ratu yang baru saja memenangkan perang. Arleta, ucap Nyonya Sarah dengan nada dingin. Mengingat kegaduhan di luar sana, aku memutuskan untuk mempercepat semuanya. Aku sudah meminta Pak Wijaya untuk datang membawa hasil tesnya sore ini, bukan besok lusa. Aku ingin semua orang di sini menjadi saksi saat kebenaran terungkap. Aku tersenyum, sangat tenang hingga membuat beberapa tamu di ruangan itu tampak gelisah. Tentu, Ibu, mempercepat hasil adalah ide yang sangat bagus. Kebenaran memang tidak boleh tertunda. Tepat saat itu, Bianca menerima sebuah notifikasi di ponselnya.
Wajahnya yang tadinya berseri-seri mendadak berubah pucat. Ia menatap layar ponselnya dengan mata melotot. "Ada apa, Bianca? Apa berita gosipmu sudah viral?" tanyaku dengan nada mengejek. Ini, apa-apaan ini?" Bianca terbata. Ia menunjukkan ponselnya kepada Nyonya Sarah. Rupanya, somasi dari firma hukum paling ditakuti di negeri ini baru saja masuk ke email dan pesan pribadinya. Bukan hanya itu, akun sosialita miliknya yang menjadi sumber kebanggaannya telah diblokir secara massal karena pelanggaran etika dan penyebaran kebencian. Lebih buruk lagi, beberapa kontrak endorsement mewahnya dibatalkan secara sepihak oleh brand-brand besar yang, tanpa Bianca ketahui, berada di bawah naungan Bumi Arta Group. "Somasi? Siapa yang berani mengirimkan somasi padaku?" teriak Bianca histeris. "Ibu, lihat ini, ada firma hukum gila yang menuduhku mencemarkan nama baik Arleta." Nyonya Sarah membaca pesan itu dan wajahnya mengeras. "Firma hukum Maharaja? Itu firma yang hanya menangani kasus-kasus konglomerat papan atas. Bagaimana mungkin Arleta bisa berhubungan dengan mereka?" Nyonya Sarah menatapku, matanya memincing penuh kecurigaan. "Apa yang kamu lakukan, Arleta?" Kamu menggunakan uang Gibran untuk menyewa pengacara mahal hanya untuk menakut-nakuti adikmu? Aku tidak menggunakan sepeser pun uang Gibran, Ibu. Jawabku sambil menyesap air putih dengan anggun. Dan firma itu tidak bisa disewa hanya dengan uang. Mereka hanya bekerja untuk klien yang memiliki posisi lebih tinggi daripada mereka. Suasana ruangan menjadi sangat tegang. Para tamu mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Gibran hanya berdiri di sudut, tampak bingung melihat adiknya yang mulai menangis frustrasi karena kehilangan akses ke dunianya yang dangkal. "Jangan berlagak," Bianca berteriak. Air matanya merusak riasan wajahnya yang mahal. "Begitu hasil DNA itu keluar sore ini dan terbukti kamu pembohong, somasi ini tidak akan ada gunanya. Kamu akan berakhir di penjara." "Kita lihat saja, Bianca," kataku tenang. "Tapi ingat satu hal, saat kamu menggali lubang untuk orang lain, pastikan lubang itu tidak terlalu dalam, karena seringkali kamu sendirilah yang akan terkubur di dalamnya." Suara mesin mobil terdengar di depan rumah. Pak Wijaya masuk dengan langkah tegap, membawa 2 map tebal di tangannya. Wajahnya yang tanpa ekspresi membuat Nyonya Sarah bangkit dari kursinya dengan penuh harap. "Wijaya, kamu sudah membawa hasilnya?" seru Nyonya Sarah. Pak Wijaya berhenti di tengah ruangan, menatap seluruh hadirin, lalu mengangguk kecil ke arahku. "Hasilnya sudah ada di sini, Nyonya Sarah," ucap Pak Wijaya. Namun, sesuai permintaan Nyonya Arleta di rumah sakit tempo hari, ada beberapa fakta tambahan yang terungkap secara otomatis oleh sistem legal wasiat Tuan Adiwangsa. Fakta yang akan menentukan siapa yang sebenarnya berhak tinggal di rumah ini dan siapa yang harus segera keluar. Nyonya Sarah tersenyum lebar ke arah para tamu. "Dengar itu? Kebenaran akan segera membebaskan keluarga kita dari parasit ini. Wijaya, buka amplopnya sekarang." Aku menarik Maira ke dalam pelukanku, membisikkan kata-kata di telinganya. "Lihat sayang, hari ini ibu akan menunjukkan kepadamu bagaimana sebuah kebohongan besar akan hancur oleh satu kebenaran kecil." Hening yang tercipta di ruang tengah mansion Adiwangsa terasa begitu pekat. Seolah suara detak jantung setiap orang di sana bisa terdengar dengan jelas. Pak Wijaya berdiri dengan wibawa yang tak tergoyahkan. Tangannya perlahan membuka segel amplop pertama yang berlogo Rumah Sakit Internasional. Nyonya Sarah berdiri mematung. Matanya berbinar penuh kemenangan yang prematur, sementara Bianca sudah memegang ponselnya, siap merekam momen pengusiran Arleta. Sesuai hasil laboratorium yang dilakukan secara independen dan diawasi oleh tim legal, Pak Wijaya memulai. Suaranya menggema di ruangan yang luas itu. Indeks paternitas antara Maira Adiwangsa dan Gibran Adiwangsa menunjukkan angka 99,99%. Ruangan itu mendadak riuh oleh bisik-bisik kaget. Nyonya Sarah tersentak, senyum di wajahnya memudar seketika. "Apa? Ulangi sekali lagi, Wijaya. Pasti kamu salah baca." Maira adalah putri kandung dari Tuan Gibran Adiwangsa, Nyonya.
tegas Pak Wijaya. Bianca berteriak histeris. Mustahil, dokter itu pasti sudah disogok oleh Arleta. Mas Gibran, kamu dengar itu? Ini tidak masuk akal. Gibran sendiri tampak terpaku. Ada campuran rasa lega sekaligus malu yang luar biasa di wajahnya. Namun Arleta tetap duduk tenang. Ia tahu ini baru permulaan. Tenang semuanya, suara Pak Wijaya meninggi, membungkam kegaduhan. Sesuai syarat yang diajukan Nyonya Arleta, kami juga menjalankan protokol YSTR analisis, sebuah tes untuk memastikan garis keturunan paternal dari Tuan Gibran sendiri terhadap mendiang Tuan Adiwangsa. Hal ini dilakukan karena adanya klausul otomatis dalam wasiat jika integritas garis darah dipermasalahkan. Nyonya Sarah mendadak pucat. Tubuhnya bergemetar hebat, tangannya yang tadi angkuh kini mencari pegangan pada sandaran kursi. Pak Wijaya membuka amplop kedua. Berdasarkan perbandingan DNA dengan sampel mendiang Tuan Adiwangsa, ditemukan fakta hukum bahwa Tuan Gibran Adiwangsa tidak memiliki kecocokan genetik dengan ayahnya. Dengan kata lain, Tuan Gibran bukan merupakan anak biologis dari Tuan Adiwangsa. Kali ini, keheningan yang tercipta jauh lebih mengerikan. Gibran menatap ibunya dengan tatapan horor, sementara para kolega bisnis yang hadir mulai berbisik tentang skandal perselingkuhan Nyonya Sarah di masa lalu yang selama ini tertutup rapi oleh topeng kesombongannya. Ini fitnah, teriak Nyonya Sarah, suaranya pecah dan melengking. Arleta, kamu sudah memalsukan semuanya. Saya tidak memalsukan apapun, Ibu. Arleta akhirnya berdiri, suaranya terdengar dingin dan berkuasa. Ibu yang memancing kebenaran ini keluar dengan menghina putriku. Ibu terlalu sibuk mencari noda di wajah orang lain hingga lupa bahwa ibu sendiri sedang berdiri di atas tumpukan kotoran yang ibu sembunyikan selama 35 tahun. Pak Wijaya melangkah maju, menyerahkan selembar dokumen legal lainnya. Karena terbukti adanya pengkhianatan dalam garis keturunan resmi, maka sesuai amanat wasiat, seluruh aset keluarga Adiwangsa dialihkan kepada pemegang kontrol mayoritas saham pendukung perusahaan, yaitu Bumi Arta Group. Arleta menatap Nyonya Sarah yang kini jatuh terduduk di lantai. Dan sebagai pemilik tunggal Bumi Arta Group, saya memutuskan untuk menarik seluruh fasilitas ini hari ini juga. Pak Wijaya, silahkan bacakan perintah pengosongan rumah. Nyonya Sarah menatap Arleta dengan mata melotot. Menyadari bahwa wanita yang ia anggap parasit selama 7 tahun ini sebenarnya adalah pemilik dari setiap nafas kemewahan yang ia hirup. Kekacauan pecah di ruang tengah yang sedetik lalu masih terasa seperti istana bagi Nyonya Sarah. Bianca meraung histeris, melemparkan gelas sampahnya ke lantai hingga hancur berkeping-keping, persis seperti masa depan mewah yang selama ini ia banggakan. Sementara itu, Nyonya Sarah masih terduduk di lantai marmer. Jemarinya yang dihiasi berlian mencakar-cakar udara, seolah mencoba menangkap kembali sisa-sisa martabatnya yang baru saja menguap. Ini tidak mungkin, ini rumahku. Aku adalah Nyonya Adiwangsa, jerit Nyonya Sarah dengan suara yang parau. Rumah ini milik Yayasan Adiwangsa yang disokong oleh dana abadi Bumi Arta, Nyonya. Pak Wijaya menyela dengan nada tanpa emosi. Dan berdasarkan klausul moralitas ahli waris, pengkhianatan biologis yang Anda lakukan terhadap mendiang Tuan Adiwangsa telah membatalkan hak huni Anda sejak detik hasil ini dibacakan. Beberapa petugas keamanan berseragam hitam, tim yang dibawa oleh Pak Wijaya atas perintah Arleta, mulai masuk ke dalam ruangan. Mereka berdiri dengan tegap di setiap sudut, memberikan isyarat jelas bahwa pesta telah usai. Para tamu undangan yang tadi pagi datang untuk menonton kehancuran Arleta kini bergedas pergi dengan wajah malu, takut terseret dalam skandal terbesar dekade ini. Mas Gibran, lakukan sesuatu! Usir perempuan ular ini! Bianca menarik-narik lengan kakaknya. Gibran hanya berdiri mematung, wajahnya pucat pasi, matanya menatap kosong ke arah ibunya. Kenyataan bahwa ia adalah hasil pengkhianatan yang selama ini ibunya gunakan untuk menghina orang lain telah menghancurkan kewarasannya. Ia tidak lagi memiliki kekuatan, baik secara hukum maupun mental, untuk bersuara. Arleta melangkah maju, berdiri tepat di hadapan Bianca. Bianca, bukankah tadi pagi kamu bilang ingin membuang baju-bajuku ke tempat sampah? Arleta memberikan isyarat kepada petugas. Sekarang giliranmu. Ambil apapun yang bisa kamu bawa dalam waktu 15 menit. Setelah itu,
gerbang akan dikunci secara permanen. Kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Bianca mencoba menampar Arleta, namun tangannya segera ditangkap dengan kuat oleh salah satu petugas keamanan. Aku bisa, dan aku melakukannya, jawab Arleta dingin. Semua tas mewah, perhiasan, dan mobil yang kamu pamerkan di media sosial itu dibeli menggunakan dividen perusahaan yang sekarang secara legal adalah milikku. Aku tidak akan membiarkan sepeser pun milik Bumi Arta tetap berada di tangan orang yang menghina putriku sebagai anak haram. Nyonya Sarah mencoba bangkit, mencoba meraih kaki Arleta untuk memohon. Namun Arleta melangkah mundur. Tidak ada lagi rasa iba. 7 tahun penindasan telah mengeraskan hatinya menjadi berlian yang tak terpatahkan. Silahkan keluar, Nyonya Sarah, ucap Arleta sambil menggendong Maira yang menatap neneknya dengan pandangan bingung namun tak lagi takut. Mungkin di luar sana, ibu bisa belajar bahwa kemurnian yang paling penting bukan terletak pada darah, melainkan pada kejujuran. Sesuatu yang sama sekali tidak ibu miliki. Dengan pengawalan ketat, Nyonya Sarah dan Bianca digiring keluar menuju pintu besar. Mereka keluar hanya dengan membawa tas tangan mereka, tanpa iringan pelayan, tanpa sorak-sorai, hanya diiringi oleh kilatan kamera para wartawan di luar gerbang, yang kini siap memangsa mereka. Umpan yang sebelumnya disiapkan oleh Bianca sendiri untuk menghancurkan Arleta. Bab 8. Penyesalan yang terlambat. Suara pintu gerbang besi yang berat itu berdentum keras, memunci dunia luar dari ketenangan mansion Adiwangsa yang kini telah kembali dalam kendali penuh Arleta. Di luar sana, suara teriakan histeris Bianca yang memaki para wartawan dan isak tangis Nyonya Sarah perlahan-lahan menjauh, tenggelam oleh deru mesin mobil yang membawa mereka pergi entah kemana. Mungkin ke rumah kerabat yang dulu mereka rendahkan atau ke hotel murah yang selama ini mereka anggap sebagai tempat hina. Di dalam ruang tengah yang kini lengang, Gibran masih berdiri di tempat yang sama. Ia tampak seperti patung lilin yang mulai meleleh. Dunianya telah runtuh dalam waktu kurang dari 1 jam. Ia bukan lagi sang putra mahkota, bukan lagi direktur yang disegani, bahkan ia bukan lagi seorang Adiwangsa dalam arti yang sebenarnya. Leta, suara Gibran terdengar pecah, nyaris seperti bisikan seorang pria yang sedang sekarat. Arleta menoleh perlahan. Ia baru saja menurunkan Maira dari gendongannya dan meminta Bi Ija untuk membawa putri kecilnya itu ke kamar untuk beristirahat. Setelah Maira menghilang di balik tangga, Arleta melipat tangannya di dada, menatap pria yang selama 7 tahun ini menjadi suaminya dengan tatapan yang hampa. Apalagi Gibran? Bukankah semuanya sudah sangat jelas? Tanya Arleta tenang. Gibran melangkah mendekat. Kakinya terasa berat seolah diseret di atas lumpur. Aku tidak tahu. Demi Tuhan, aku tidak pernah tahu tentang rahasia ibu. Aku pikir aku benar-benar anak papa. Aku pikir aku berhak atas semua ini. Ketidaktahuanmu bukan alasan untuk menjadi pengecut, Gibran. Balas Arleta tajam. Kamu mungkin tidak tahu tentang asal-usulmu, tapi kamu sangat tahu bagaimana ibu dan adikmu memperlakukan anak dan istrimu. Kamu melihat setiap tetes air mata Maira. Kamu mendengar setiap hinaan yang dilontarkan padaku. Dan kamu memilih untuk diam demi kenyamanan hidupmu sendiri. Aku takut kehilangan segalanya, Leta. Aku hanya ingin menjaga posisi kita. Gibran mencoba membela diri, namun suaranya terdengar sangat menyedihkan, bahkan di telinganya sendiri. Arleta tertawa hambar, sebuah tawa yang mengandung kepahitan bertahun-tahun. Menjaga posisi? Posisi apa yang kamu jaga dengan membiarkan anakmu sendiri disebut anak haram? Kamu lebih takut kehilangan mobil sportmu daripada kehilangan kehormatan keluargamu. Itulah kesalahan terbesarmu. Kamu mencintai fasilitas ini lebih dari kamu mencintai kami. Gibran jatuh berlutut di hadapan Arleta. Air mata penyesalan mulai mengalir di wajahnya yang pucat. Ia mencoba meraih tangan Arleta, namun Arleta dengan cepat menarik tangannya menjauh. Tolong Leta, maafkan aku. Aku akan berubah. Sekarang aku tahu siapa yang benar-benar tulus padaku. Kamu adalah pemilik Bumi Arta,
Kamu bisa mengatur semuanya. Beri aku satu kesempatan lagi. Kita bisa mulai dari awal. Demi Maira, pintanya dengan nada memohon yang memuakkan. Arleta menunduk, menatap Gibran dari ketinggian moralitasnya. Mulai dari awal, Gibran, saat aku masuk ke rumah ini 7 tahun lalu, aku tidak membawa 1 sen pun harta bumi arta, karena aku ingin dicintai sebagai diriku sendiri. Aku ingin melihat apakah ada cinta yang cukup kuat untuk melindungiku tanpa embel-embel kekuasaan. Dan hari ini aku mendapatkan jawabannya. Kamu mencintaiku hanya karena aku adalah pelengkap statusmu, dan kamu mencampakkanku saat ibumu memerintahkannya. Arleta mengambil sebuah map dari meja kerja yang baru saja diletakkan oleh Pak Wijaya. Ia mengeluarkan selembar kertas, surat perceraian yang sudah ia tanda tangani jauh-jauh hari. Kesempatanmu sudah habis sejak malam saat kamu membiarkan Maira menangis di meja makan. Aku tidak butuh suami yang baru berani berlutut setelah tahu istrinya adalah seorang miliarder. Aku butuh laki-laki yang berani berdiri tegak saat istrinya tidak punya apa-apa. Arleta meletakkan surat itu di lantai, tepat di depan lutut Gibran. Tanda tangani ini, Pak Wijaya sudah menyiapkan tunjangan yang sangat cukup untukmu memulai hidup baru, jauh dari bayang-bayang Adiwangsa. Kamu tidak akan kelaparan, tapi kamu juga tidak akan pernah lagi memiliki akses ke dunia yang pernah kamu banggakan ini. Leta, tolong, keluar Gibran. Potong Arleta dengan nada yang tak terbantahkan. Anggap ini sebagai satu-satunya bentuk belas kasihku karena kamu tetaplah ayah biologis Maira. Pergilah dan cari tahu siapa dirimu tanpa nama Adiwangsa dan tanpa uang ibumu. Mungkin di sana kamu akan menemukan keberanian yang selama ini tidak pernah kamu miliki. Gibran menatap surat itu, lalu menatap Arleta dengan pandangan hancur. Ia menyadari bahwa ia baru saja membuang berlian asli demi mengejar kemilau palsu yang ternyata hanya jebakan. Dengan tangan yang gemetar hebat, ia meraih pena dan membubuhkan tanda tangannya di atas kertas yang secara resmi mengakhiri masa depannya sebagai penguasa. Gibran berdiri dengan sisa-sisa kekuatannya. Tanpa kata, ia berjalan menuju pintu keluar, pintu yang sama tempat ibu dan adiknya diusir dengan hina tadi. Saat ia melangkah keluar, langit Jakarta mulai meneteskan hujan kembali, seolah ingin membasuh semua dosa dan kebohongan yang selama ini menghuni mansion mewah itu. Arleta berdiri di tengah ruangan, menghirup udara yang kini terasa jauh lebih bersih. Ia menoleh ke arah tangga dan melihat Maira sedang berdiri di sana, menatapnya. Arleta tersenyum, senyuman pertama yang benar-benar tulus dalam 7 tahun terakhir. "Ibu, apa badainya sudah selesai?" tanya Maira polos. Arleta berjalan mendekat, memeluk putrinya erat-erat. "Sudah sayang, badainya sudah selesai. Sekarang hanya ada kita." Malam itu, di bawah perlindungan bendera Bumi Arta Group, Arleta tidak hanya merebut kembali hartanya, tapi ia merebut kembali jati dirinya yang sempat ia lupakan di balik pengabdian yang sia-sia. Pagi itu, sinar matahari menembus jendela kaca besar di lantai 50 gedung Bumi Arta Tower. Ruangan kantor yang minimalis namun sangat elegan itu tidak lagi berisi kebohongan atau rasa takut. Di atas meja kerja berbahan marmer hitam tergeletak berbagai laporan pasar modal dan satu bingkai foto kecil. Foto Arleta yang sedang tertawa bersama Maira di sebuah taman bunga. Arleta duduk di kursi kebesarannya, mengenakan setelan jas formal berwarna krem yang memancarkan aura otoritas yang tenang. Di hadapannya, Pak Wijaya berdiri dengan sikap hormat yang jauh lebih dalam daripada sebelumnya. Pria tua itu kini bukan lagi sekadar pengacara keluarga yang terjepit di antara wasiat, melainkan tangan kanan terpercaya dari salah satu wanita paling berpengaruh di negeri ini. "Bagaimana perkembangan terakhir, Pak Wijaya?" tanya Arleta sambil membolak-balik berkas audit yang baru diterimanya. "Semua aset Adiwangsa Group telah sepenuhnya terintegrasi ke dalam divisi holding Bumi Arta, Nyonya," jawab Pak Wijaya dengan nada profesional. "Beberapa proyek yang sempat mangkrak karena korupsi internal Nyonya Sarah sudah mulai berjalan kembali di bawah kepemimpinan tim baru. Pasar merespon sangat positif setelah tahu bahwa Anda secara pribadi yang mengambil alih kemudi." Arleta mengangguk kecil. "Dan, bagaimana dengan mereka?"
Pak Wijaya berdehem sejenak, menyesuaikan kacamatanya. Sesuai laporan tim lapangan, Nyonya Sarah kini tinggal di sebuah apartemen kecil di pinggiran kota. Ia mencoba menghubungi beberapa mantan kolega lamanya untuk meminjam uang. Namun tidak ada satupun yang mengangkat teleponnya. Nama Sarah Adiwangsa telah menjadi racun di kalangan sosialita Jakarta. Skandal itu terlalu besar untuk dimaafkan oleh dunia yang dulu ia puja. Lalu Bianca? Nona Bianca sempat mencoba membuat konten di media sosial untuk melakukan pembelaan diri dan menuduh Anda melakukan konspirasi. Pak Wijaya sedikit tersenyum tipis. Namun karena somasi yang kita layangkan atas pencemaran nama baik dan penggunaan dana perusahaan secara ilegal, akunnya kembali ditangguhkan. Terakhir kali terlihat, ia sedang berdebat sengit dengan pemilik toko tas pre-love karena mencoba menjual tas-tas palsunya untuk menutupi biaya hidup sehari-hari. Arleta menghela napas panjang. Ada rasa puas namun juga ada sedikit rasa miris. Ia teringat betapa sombongnya Bianca saat menyebut Maira sebagai parasit. Sekarang, Bianca sendiri yang harus merasakan bagaimana rasanya menjadi orang asing yang ditolak oleh dunianya sendiri. "Bagaimana dengan Gibran?" tanya Arleta. Suaranya sedikit melunak meski tetap tegas. "Tuan Gibran menolak tunjangan bulanan yang Anda tawarkan, Nyonya. Ia meninggalkan apartemen fasilitas dan dikabarkan bekerja sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan logistik kecil di luar kota. Tampaknya, ia benar-benar mencoba mengikuti saran Anda untuk mencari tahu siapa dirinya tanpa uang ibunya." Arleta terdiam sejenak. "Biarkan saja." Selama dia tidak mengganggu Maira, jangan dekati dia. Biarkan dia belajar menjadi laki-laki dengan caranya sendiri. Tiba-tiba, pintu ruangan terbuka sedikit. Maira masuk dengan langkah ceria, didampingi oleh seorang guru privat. Anak itu kini tampak jauh lebih segar. Binar matanya telah kembali, dan tidak ada lagi ketakutan yang menghantui wajahnya setiap kali ia mendengar suara pintu terbuka. "Ibu, lihat gambarku." Maira menunjukkan selembar kertas berisi gambar sebuah rumah besar dengan matahari yang cerah dan 3 sosok manusia, Maira, Arleta, dan Bi Ija. Tidak ada Gibran di sana. Ingatan anak kecil itu mungkin sudah mulai menyaring siapa yang benar-benar ada untuknya saat badai menerjang. Arleta memeluk putrinya, mencium keningnya dengan penuh kasih. "Bagus sekali, sayang. Nanti kita bingkai dan taruh di rumah baru kita ya." Setelah Maira pergi untuk melanjutkan pelajarannya, Arleta kembali menatap jendela yang menampilkan cakrawala Jakarta. Selama 7 tahun, ia merasa seperti terpenjara dalam identitas istri yang tidak berguna. Ia mematikan cahayanya sendiri agar Gibran bisa bersinar. Ia merendahkan suaranya agar Nyonya Sarah bisa memimpin. Namun sekarang, masa-masa penyamaran itu telah usai. "Pak Wijaya," panggil Arleta. "Mulai besok, aktifkan yayasan atas nama mendiang ayah mertua. Tapi kali ini, fokuskan untuk perlindungan hukum bagi ibu dan anak yang mengalami kekerasan domestik atau penindasan keluarga." Aku ingin harta Adiwangsa yang dulu digunakan untuk merendahkan orang lain, kini digunakan untuk mengangkat mereka. "Instruksi diterima, Nyonya Besar," jawab Pak Wijaya bangga. Arleta berdiri, merapikan jasnya. Ia bukan lagi Arleta yang bisa diinjak oleh Nyonya Sarah. Ia adalah Arleta dari bumi Arta. Wanita yang telah meruntuhkan istana kebohongan dan membangun kembali tahtanya di atas fondasi kejujuran dan kekuatan. Langkah kakinya yang mantap terdengar di sepanjang lorong kantor yang mewah itu. Setiap orang yang berpapasan dengannya menunduk dengan rasa hormat yang murni, bukan karena takut, tapi karena mereka tahu bahwa di balik keanggunan wanita itu tersimpan kekuatan yang mampu mengguncang dunia. Hari ini, Arleta bukan hanya memenangkan perang melawan mertuanya. Hari ini, ia memenangkan kembali hidupnya. 3 tahun telah berlalu sejak badai besar meruntuhkan mansion Adiwangsa. Kini, Arleta dikenal sebagai salah satu filantropis dan pengusaha paling berpengaruh di Asia Tenggara. Bumi Arta Group tidak hanya menjadi raksasa bisnis,
tetapi juga menjadi pelindung bagi ribuan wanita yang mencari keadilan. Arleta telah bertransformasi sepenuhnya. Ia adalah perwujudan dari ketenangan yang mematikan, sekaligus kasih sayang yang tak terbatas. Sore itu, Arleta menghadiri peresmian sebuah panti asuhan mewah yang ia bangun di pinggiran kota. Saat ia berjalan menuju mobilnya setelah acara selesai, ia melihat sesosok pria yang sedang memuat barang-barang logistik ke dalam truk di seberang jalan. Pria itu mengenakan seragam buruh yang sudah lusuh, kulitnya terbakar matahari, dan tubuhnya jauh lebih kurus daripada ingatannya. Itu adalah Gibran. Langkah Arleta terhenti sejenak. Pak Wijaya, yang masih setia di sampingnya, bersiap untuk mengintervensi. Namun Arleta mengangkat tangan sebagai tanda agar ia tetap di tempat. Arleta berjalan perlahan menghampiri pria itu. Gibran menoleh saat merasakan bayangan seseorang mendekat. Saat matanya bertemu dengan mata Arleta, ia tertegun. Ia menjatuhkan kotak kardus yang sedang dipegangnya. Tidak ada lagi kemarahan atau keangkuhan di wajah Gibran. Yang tersisa hanyalah kelelahan dan rasa malu yang mendalam. "Leta," suaranya serak, jauh dari suara sombong direktur yang dulu ia kenal. "Apa kabar, Gibran?" tanya Arleta lembut, tanpa nada sinis sedikit pun. Gibran menunduk, menatap tangannya yang kasar dan penuh kapalan. "Aku belajar menjadi manusia, Leta. Aku bekerja 10 jam sehari hanya untuk bisa makan dan membayar kontrakan kecilku. Ternyata, benar katamu. Hidup tanpa nama besar itu sangat berat. Tapi setidaknya, sekarang aku tahu bahwa setiap butir nasi yang kumakan adalah hasil keringatku sendiri, bukan hasil curian ibuku." Arleta mengangguk kecil. "Maira sering menanyakanmu. Dia sudah tumbuh besar dan sangat cerdas." Mata Gibran berkaca-kaca. "Sampaikan maafku padanya. Aku belum layak menemuinya. Aku tidak ingin dia melihat ayahnya sebagai pecundang. Aku ingin bertemu dengannya saat aku sudah benar-benar menjadi laki-laki yang bisa ia banggakan, meski tanpa harta." Gibran kemudian bercerita bahwa Nyonya Sarah kini tinggal di panti jompo biasa, setelah Bianca meninggalkannya untuk mengejar seorang pria kaya, yang ternyata juga seorang penipu. Bianca kini dikabarkan hidup berpindah-pindah untuk menghindari utang. Takdir benar-benar telah memutar rodanya hingga ke titik terendah. "Aku memaafkanmu, Gibran. Bukan untukmu, tapi untuk ketenanganku dan Maira," ucap Arleta. Ia mengeluarkan sebuah kartu nama dan meletakkannya di atas kotak yang jatuh tadi. "Jika kamu sudah siap, ada posisi manajer operasional di Yayasan Perlindungan Anak kami. Kami butuh orang yang tahu bagaimana rasanya jatuh, agar bisa membantu orang lain untuk bangkit. Keputusannya ada di tanganmu." Arleta berbalik dan berjalan menuju mobilnya yang mewah, meninggalkan Gibran yang menatap kartu nama itu dengan air mata yang akhirnya jatuh. Penutup. Malam harinya, di balkon apartemen pribadinya yang menghadap ke gemerlap lampu Jakarta, Arleta duduk bersama Maira. Mereka menyesap coklat hangat sambil menatap bintang-bintang yang jarang terlihat di langit ibu kota. Arleta menyadari bahwa hidup adalah tentang pilihan. Nyonya Sarah memilih kesombongan, Bianca memilih kepalsuan, dan Gibran memilih ketakutan. Sementara ia sendiri memilih untuk bertahan dalam kebenaran, meski harus melalui api yang menghanguskan. Maira menyandarkan kepalanya di bahu Arleta. "Ibu, apa kita sudah benar-benar bahagia?" Arleta tersenyum, mencium puncak kepala putrinya. "Kebahagiaan bukan tentang rumah yang besar atau nama yang terhormat, sayang. Kebahagiaan adalah saat kita bisa tidur nyenyak karena tahu tidak ada satupun orang yang kita sakiti untuk sampai ke tempat kita berdiri sekarang." Bintang-bintang di langit seolah berkedip setuju. Arleta telah menyelesaikan perangnya. Ia tidak hanya memenangkan harta dan kekuasaan, tetapi ia telah memenangkan kembali jiwanya. Perjalanan panjang dari seorang menantu yang tertindas menjadi ratu yang berkuasa telah usai, meninggalkan sebuah pelajaran abadi bagi siapa saja yang berani bermain dengan api kebohongan, bahwa pada akhirnya kebenaran akan selalu menemukan jalannya untuk pulang.